Semua dengar ya, ini anak muda, dia dikasih uang langsung mau. Cepetan keluarkan semua uang kalian. Kasih ke dia. Hahaha. Kamu benar-benar. Dikasih uang langsung mau. Tentu saja. Ya ampun. Anda benar-benar seperti malaikat penyelamat saya. Saya akan segera ambil uang dari ban dan semua saya berikan kepada Anda. Saya juga. Ada hal semacam ini, saya harus pergi. Ini orang bodoh ya. Orang baik sekali, saya akan segera ambil semua uang saya dari bank untuk Anda. Hahaha. Apakah ini semua benar-benar untuk saya? Hahaha. Bocah. Bingung ya? Tadi kamu kan kelihatan cukup jago. Coba deh ambil semua uang ini kalau bisa. Hahaha. Hah? Apa aku lagi mimpi? Kok banyak orang berebut kasih aku uang? Apa dia nggak berani ambil uang sebanyak ini ya? Kalian kasihnya kebanyakan sih. Kasih uang sebanyak ini. Orang mendadak kaya, siapa yang bisa tahan? Hanya kamu yang bilang begitu. Tadi aku lihat kamu tarik uang, kamu terlihat yakin. Calo menu rue en Dainik et Banyakan. Yahuda Seyambil Balik Sedikit. Gak perlu? Siapa bilang hati manusia itu jahat? Lihatlah semua orang. Memang benar kata ibuku, di dunia ini orang baik itu lebih banyak. Jadi Anda berniat menerima semuanya? Tentu saja, selama rakyat merangkulku. Tidak akan cari uang dengan cara salah. Terima kasih atas kebaikan kalian. Jika memiliki uang adalah dosa. Biar dosa ini. Aku yang tanggung sendiri, Hahaha. Anak ini bukannya dia bodoh, ya? Tyrann. Waduh, lupa kalau Cenyao itu pegawai ban di sini. Kamu ngapain di sini? Oh, ditinggal sama Nona Jiang itu ya? Aku kasih tahu kamu. Kita sudah cerai. Aku nggak bakal balik lagi. Kalau mau, aku nggak balik ke kamu, si rumput liar. Kamu. Aku tahu, kamu lihat aku kayak sekarang, makanya coba minta balikan, ya? Uang ini milikmu. Iya. Ini loh tuan yang sangat dermawan. Kumpulkan semua uangnya mereka. Pantesan hari ini banyak orang tarik uang di counter. Kupikir semua orang miskin, cuma aku yang kaya. Ternyata karena kamu, bodoh. Semua sayang. Aku tahu kamu tak suka lihat aku punya uang. Jika bisa kumpulkan banyak uang, pasti dia sangat miskin. Bagaimana bisa cerai dengan orang besar seperti dia? Aku tahu. Di dunia ini tak ada yang lebih kaya dari dia. Kamu tak tahu hidupku dengan dia. Hidup macam apa ini? Apa? Kalau dia kumpulkan banyak uang, bukankah itu cari mati? Hei anak muda, kamu kumpulin banyak uang buat bunuh diri ya? Saya kasih tahu ya, ini merusak pasar, secara hukum ini tidak sah. Akhirnya uang ini. Bakal balik ke mereka lagi. Bucan Oran Miskin, Sok Pura Pura Jadi Oran Suza. Buan Buan Expresis et Yaini. Masih harus simpan uangnya lagi. Aduh, ya ampun, uang ini, sekali tarik limitnya langsung berkurang. Saya harus cepat-cepat simpan semua uang ini lagi. Kalau bawa uang sebanyak ini pulang ke rumah, istri saya pasti marah besar. Jangan dengerin omongan ngaco dia. Saya beneran miskin, kok. Miskin apanya? Kalau berani, coba simpan uang ini ke bank. Mungkin limitmu itu dari 800 tahun yang lalu udah penuh, ya? Nabung, bukankah ban tempat nabung? Uang sebanyak ini, kalau nggak nabung, kalian juga nggak bisa ambil. Anak kecil, sebaiknya lu jangan bohongin kita. Kalau uang ini nggak bisa lu masukin ke bank, kita nggak akan selesai sama lu. Iya, nggak selesai. Tenang aja, mana mungkin uang ini nggak bisa disimpan. Aduh, gue cuma khawatir.
Kalau uang ini udah masuk, malah nggak bisa gue ambil. Kan gue ini punya utang 2 triliun. Jangan-jangan pas uangnya masuk, langsung dipotong buat bayar utang. Nggak dapat apa-apa lagi. Ya udahlah. Uang ini kalau dijumlahin ada 1 miliar. Kalau hari ini lu bisa masukin ke bank, aku akan bersujud memanggilmu ayah. Aku tidak punya anak durhaka. Ayo simpan uangnya. Berikan sini. Apa? Kartu bank? Oh. Itu bisa tidak. Sisakan uang jangan disimpan. Oh takut ya? Tenang saja uang ini. Hari ini harus membawanya balik, nyusahin kamu. Ini. Tidak bisa dibaca. Aneh. Kenapa ini nggak bisa muncul? Apakah? Hak akses terlalu tinggi memicu mekanisme perlindungan. Kalau begitu, Anak ini. Sepertinya punya hubungan dengan kami. Bukankah jelas? Kemungkinan besar uangnya terlalu banyak. Sistem bank sudah memblokirnya. Dia nggak bisa simpan uang lagi. Nah, apa yang mau kamu bilang sekarang? Pengumuman, pelanggan VIP istimewa, Churain, telah tiba di bank. Segera sambut. Apa? Bukankah itu orang yang baru-baru ini miskin dan berutang 2 triliun? Oh, sekarang apa yang akan kamu katakan? kenapa uang nggak bisa masuk ya? Coba ganti kartu deh. Ganti kartu nggak ada gunanya. Pecundang tetap pecundang. Fakta kalau kamu punya uang, Ternyata memang kaya beneran. Kamu bikin kami jadi nggak enak hati. Nona, Nona. Lihat nih. Kita mau simpan uang di bank bisa nggak sih? Iya, tolong. Meskipun bisa simpan separuh juga nggak apa. kamu mau simpan uang? Bisa, tapi ada batas simpan per hari. Hari ini penuh, besok datang, ya. APA, kita harus bawa uang sebanyak ini kembali ke rumah? Aduh. Di rumahku sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpannya. Semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Curan, itu pilihanmu, jangan salahkan aku. Bukan? Kalian bisa ambil uangnya kalau mau, tapi jangan sampai bunuh aku. Hei, kamu masih berpura-pura. Semua serang dia. Pukul dia. Tunggu. Aduh. Pak Direktur, mengapa datang? Siapa bernama Curan? Saya? Tuan Curan yang terhormat. Seiya Mewakili Banki. Menyambut kedatangan Anda apa? Apakah ada kesalahpahaman, Pak Direktur? Tidak ada salah paham. Tuan Curan adalah Hachang VIP Ban. Pelanggan Premium. Apakah kamu tidak memperlakukan mereka? Pelanggan premium. Bagaimana mungkin itu Pelanggan Paling Berharga. Hanya yang berutang lebih dari 10 miliar yuan pantas menyandang gelar itu. Curan, pria sangat kaya ini. Bagaimana mereka bisa menjadi pelanggan VIP? Diam. Yang lain adalah klien VIP karena mereka hanya bisa berutang miliaran. Tuan Chu adalah klien VIP. Itu karena bank kami hanya memiliki tingkatan pelanggan maksimal VIP. Apakah Anda mengerti? Tuan Chu. Apa dia tidak melayani Anda dengan baik? Saya akan memecatnya sekarang. Jangan, Pak. Saya setia dan tidak pernah melakukan kesalahan. Diamlah dan pergi ke Departemen Keuangan. Bayarkan gaji bulan ini. Segera menghilang dari hadapanku. Bagaimana mungkin seorang direktur ban bisa begitu hormat kepadaku? Apakah karena orang yang berhutang adalah raja? Ternyata, kamu memang miskin ya. Semuas à la Camillong Tidak Mange Nali Oran Eba. Anda yang besar hati, mohon jangan kembalikan uang ini kepada kami. Ya ampun. Tenang, selama kalian memberikannya, saya akan terima. Pak Direktur, saya bisa simpan uangnya, kan? Tentu saja. Seiya Akan Mangurusnya un Tukanda. Bahkan jika kamu menyimpan semua uang dari Jiang Cheng sekalipun. Di akun Anda tetap tidak ada 1 sen pun. Jangan khawatir. Uang hari ini dianggap gratis. 1 miliar. Meunier Balkan. Allô, Anak Muda. Tunggu. Aduh, kamu lihat, aku tidak punya uang lagi. Kalau mau minta uang, aku tak bisa bantu. Hahaha. Adik kecil,
Kemiskinanmu sudah membuatku salut. Maukah kamu bergabung dengan kami, geng pengemis? Geng pengemis? Lebih baik aku mati kelaparan atau lompat dari gedung ini daripada jadi pengemis. Jangan buru-buru menolak. Pak, Ambil ini, nak. Nanti kalau kamu sudah berpikir rasional. Geng pengemis selalu terbuka untukmu. Hahaha, miskin. Rasanya ini sangat sesuai dengan kondisiku sekarang, aku benar-benar hampir miskin. Membuat pengemis memberi saya barang. Baiklah, saya terima. Baiklah. kamu mana? Kenapa belum sampai? Sebentar lagi, sebentar lagi. Hampir lupa harus pergi ke rumah Jiangning. Orang tua, saya pergi dulu ya. Baiklah, Tuan Hong. Tak disangka Tuan Chu. Bisa mendapatkan pemberian? Perintah tertinggi Dewa Kemis, tidak heran jadi miskin dengan begitu hebatnya. Kamu bilang dia berhutang 2 triliun ya? Ya, begitulah. Haha. Semua terjadi dalam 1 hari. Hutangnya jadi 2 triliun. Memang orang yang luar biasa, kukira aku saja. Hutangku 100 miliar sudah cukup jadi dewa kemiskinan. Tak kusangka. Ada orang yang lebih hebat di dunia ini. Dia harus jadi pemimpin kami berikutnya, orang nomor 1 di Dacia. Tak ada yang lebih pantas dari dia. Tak kusangka rumah Jiangning begitu lama. Pantas orang tuanya mendesak pernikahan, mereka ingin calon menantu kaya. Ini untuk melampaui kelas sosial. Berhenti. Ada satpam, bank, berdedikasi ya. Keluarga ini sebulan bayar kamu. Berapa? Satpam elit setor 30 juta sebulan. Kerja di keluarga Jiang, tabunganku tidak lewat 10 miliar. Wow. Kerja nombok ya, anak keluarga kaya, ya? Oh. Kamu mau pakai alasan jadi satpam. Buat mendekati Jiangning. Berani banget, bro. Berani menggina nona besar kilo aga Jiang. Mau cari mati? Santai, aku ngerti kok. Jangan akrab. Dari mana datang? Mau kemana? Ini bukan tempat buat orang kaya. Aku kesini cari Nona Jiang. Sebenarnya, aku pacarnya Jiangning. Berani amat, gaya kamu sok kaya, nggak jadi pacar nona kami. Cepat pergi. Gak percaya, ya? Aku telepon dia suruh keluar. Curang. Akhirnya kamu datang. Nona, Dia benar-benar. dia pacarku. Kalian pergi. Kalau dia datang, jangan halang. Iya. Cepat masuk, pusing sama ayah dan ibu. Ini pacar baru, mereka tetap gak percaya. Tapi, aku belum siapkan hadiah. Kalau kamu sudah siap, itu lebih merepotkan. Cepat masuklah. Apakah selera nona Jiang berubah? Tidak suka orang miskin, suka orang kaya. Apakah berarti aku punya kesempatan? Izinkan aku memperkenalkan. Dia adalah pacarku, si miskin langka yang berutang 2 triliun. Curang. Bukan, mengenalkan seperti itu, siapa mendengar tidak akan memisahkan kita? 2 triliun. Ning. Kamu bercanda, kan? Keluarga Jiang berbisnis 100 tahun, baru punya uang berlimpah. Bahkan utang pun tidak ada. Kamu bilang dia berutang 2 triliun? Mungkin bahkan pengemis pun akan memohon dia bergabung. Ya, keluarga Jiang memang keluarga terbesar di Jiangcheng. Kami tidak suka kaya atau benci miskin. Tidak perlu melebay-lebihkan. Orang tua Jiangning. Sepertinya otaknya kurang baik. Lahir dalam keluarga seperti ini, dia sulit selama bertahun-tahun. Aduh, ayah ibu. Yang saya katakan semua. Baiklah. Camus dit Pangil Chur. Ah iya, Halo Paman dan Bibi. Ayo, duduklah, silakan duduk. Dudukla. Aduh, Anak Kessel ini dimanjakan, kamu tidak perlu pusingkan dia. Standar kami untuk menantu hanya satu, yaitu jujur. Jawab dengan jujur saat ditanya, ya. oh. Mengerti. Sekarang kamu kerja apa? Dulu saya kerja di perusahaan. Karena trading saham, jadi dipecat. Main saham bagus, banyak ruginya. Ah, Kenapa Berapa rumah di atas namamu?
Berapa mobil? Tabungan seberapa banyak? Aku. Tak ada mobil, tak ada rumah. Tak ada tabungan. Adieu. Om Tante, yang dikatakan Jiang Ning benar. Aku berhutang 2 triliun. Konyol. Punya uang bukan masalah. Masalahnya kamu pura-pura miskin. Pura-pura tapi tidak meyakinkan. Orang seperti kalian yang berpura-pura kaya, tidak layak jadi menantu keluarga Jiang kami. Ayah, dia berbeda. Apa yang berbeda? Orang pura-pura miskin meski punya uang. Sudah banyak aku lihat. Aku beritahu kamu, aku mencarikan pasangan untukmu. Kamu menikah dengan Wu Yu saja. Apa? Wuyu. Xiaoning. Wu Yu orang dari sekte pengemis. Dan masih muda. Sudah jadi. Miri generasi ketiga. Menikah dengannya adalah pilihan terbaik. Aku tidak mau Wuyu anak manja yang mengandalkan ayah. Dia tidak dibandingkan dengan satu jari curan. Geng pengemis. Bucan. Sekarang ada geng semacam itu ya? Kamu tidak tahu tentang geng pengemis. Pantas kamu punya uang. Geng pengemis adalah geng terbesar di Dacia. Anggotanya berhutang. Kekuasaannya besar, bisa mengubah dunia. Bagaimana otakmu juga bisa? Oh. Aku tahu sekarang. Kalian sedang bermain. Permainan pembunuh naskah. Jiang Ning benar-benar kasihan, dan juga harus ikut bermain peran dengan orang tua yang tidak normal. Aku hanya bisa menurut. Jangan buat mereka marah. Apa itu permainan naskah? Curan, yakin dengan kemampuanmu. Kelompok pengemis akan memohon untuk tidak perlu takut Wuyu. Berdasarkan dia, apakah layak bergabung dengan kelompok pengemis? Itu. Ngomong-ngomong, memang ada orang tua. Minta aku gabung ke geng pengemis. Tapi, aku nggak setuju. Sudahlah. Itu benar-benar konyol. Orang yang suka omong kosong seperti ini juga boleh masuk rumah keluarga. Aku. Baiklah, sudah cukup bicara. Churan, quand? Aku bayar kamu 2 juta. Segera tinggalkan putriku. Apa? Aku perlu bayar 2 juta. Kalau enggak bagaimana? Ini dari saya. Saudara muda. 2 juta itu lumayan, orang biasa kerja 10 tahun pun belum tentu dapat 2 juta. Gila uang ya? Mau aku tinggalkan Jiang Ning, masih harus kasih uang. Belum pernah lihat seperti kalian. Tak tahu malu. Pujianku tak akan membantumu, pernikahan ini kami tidak setuju. Saudara muda, jangan terlalu serakah. Begini saja, saya sebutkan angka. Kasih kami 3 juta. Ini sudah syarat bagus. Jangan menuntut terlalu banyak, benar-benar tidak masuk akal. Sudah kubilang aku tidak punya uang. Tidak bisa kasih sepeser pun kepadanya. Benar, curan berhutang 2 triliun, jangan beri uang. Ning kecil. Jangan biarkan dia menipumu. Bilang dia berhutang sebanyak itu. Apakah jika diberi uang, dia bisa... Apa yang dia tak bisa terima? Curan, ambil uangnya dan tunjukkan. Seorang bijak mencintai uang dengan benar. Tidak mudah juga, uang ini. Kalian lebih baik simpan saja. Lihat itu, bahkan dia tidak berani mengambil uang. Bagaimana dia bisa memberimu hidup bahagia ke depan? Iya benar. Aku sudah melihat karakter orang ini. Bukan hanya penekat. Dia suka berbohong, mengatakan orang memintanya jadi pengemis. Aku tidak bisa hanya melihatmu melompat ke lautan uang. Siapa bilang aku berbohong? Oh iya, orang tua itu. Memberikanku sebuah lencana. Ini, lihat ini. Perintah Dewa Miskin. Apa? Perintah Dewa Miskin. Churan, Atidaktida, et Kawan. Bisakah aku melihat perintah Dewa Miskin ini? Ambil saja. Waduh, ini beneran ya? Ini benar-benar yang disebut lambang Dewa Miskin, katanya. Seluruh geng pengemis cuma punya 3 buah ini. Di seluruh dunia, orang yang memilikinya itu pasti tokoh besar yang sangat terkenal. Tidak disangka-sangka, satu ini ternyata ada di tangannya. Apa? Serius? Bukannya cuma tanda usang aja? Tanda usang? Dia tidak memandang sebelah mata lambang Dewa Miskin. Enak. Tadinya kamu bilang dia punya hutang 2 triliun. Itu beneran? Tentu saja. Sekarang kalian percaya? Aduh, curan, bukan. Bro. Ashi. Menantu baik, silakan duduk, duduklah, duduk. Percaya. Apakah merek ini luar biasa? Tidak benar, hampir terjebak. Ini mungkin bagian dari roleplay mereka? Jadi,
Sekarang kalian tidak akan sembarangan memperkenalkan pasangan kepada Jiang Ning, kan? Pastitidak, Ada menant tu sebekini. Gimana kita suka orang lain? Ayah, Curan. Bukan, bro. Mulai sekarang gini ya, kamu panggil aku ayah mertua. Aku panggil kamu bro. Kita masing-masing punya posisi. Gimana? kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa panggil aku kakak. Menantu kesayangan. Bukan begitu. Ayah, ibu, kalian terlalu ngawur. Nggak ngawur. Nggak sama sekali. Eh. Forum Keuangan Provinsi Selatan baru akan diadakan di kota kita, Jiangcheng. Saudara, bukan, menantu yang baik. Gimana kalau kamu mewakili keluarga Jiang kita? À dire, ya, Jinjin. Forum keuangan. Iya, benar. Forum Keuangan Provinsi Selatan itu acara terbesar di provinsi kita. Dan kabarnya, kali ini ada tokoh besar yang akan hadir. Akara ini diadakan di Jiangcheng kita. Walaupun keluarga Jiang kita sebagai tuan rumah lokal, tapi kita hanya bisa jadi pendukung saja. Tapi dengan kamu, Menantu baikku. kalau begitu kita memang nggak sama. Ayah, dengan kamu mewakili keluarga Jiang kita, siapapun pasti bakal lebih menghormati keluarga Jiang kita. Sudahlah, aku mana pantas ikut acara sebesar itu. Siapa bilang kamu nggak pantas? Wu Yu bakal ikutan kali ini. Aku mau bilang langsung ke dia, supaya nggak gangguin kamu harus temenin aku ya. Baiklah. Jadi ini Forum Keuangan Provinsi Selatan, diadakan di sini? Iya. Walaupun nggak setara pabrik pengolahan sampah bekas di ibu kota, ini tempat paling kusam di Jiangcheng. Hah? Baiklah. Jangan bilang kalau Jiang Ning juga tertular orang tuanya. Ini bukan semacam kelompok dukungan delusi, kan? Hei, sesi berbagi bebas. Kamu jalan-jalan, aku mau bicara sama. Oke. Wah, tempat yang bagus ini. Memang nggak ada bandingannya sama ibu kota provinsi di selatan. Udara di sini, segar banget. Kamu benar. Tapi aku tetap rindu aroma tempat pembuangan sampah. Hei, bau busuk itu, bikin tidur terasa damai dan nyaman. Ah, Sedala-sedala kalian ini. Tempat kecil, kan? Aku kasih tahu kalian, ya. Aku baru saja rugi 5 miliar lagi. Benarkah? Proyek apa itu, Pak San? Ceritakan biar kita belajar. Cepat ceritakan. Hahaha. Kata-kata lama yang bagus, ya. Bangkrut dulu, baru wirausaha. Aku baru saja investasi di sebuah proyek. Pasang baling-baling di gunung es di Kutub Utara, kemudian kirim balik ke Dacia. Hahaha, ini tangga-tangga semua ini. Proyek untung besar ya? Iya, kok kamu malah rugi? Kamu nggak ngerti, kan? Awalnya sih. Memang untung sedikit. tapi, Pas gunung es lewat gurun Sahara itu, HI. semua mencair. Hahaha. Uang yang saya hasilkan sebelumnya sudah habis. Ditambah lagi saya rugi 5 miliar lagi. Memang harus mengakui, kamu hebat, Tuan San. Salut. Sepertinya tahun ini, keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Masih keluarga San. Hahaha. Hanya keberuntungan saja. Hahaha, luar biasa. Aduh. Cuma 5 miliar. Kalian juga nggak bisa ya? Siapa kamu? Adik muda ini. Jadi, ada pengalaman apa bikin kamu miskin? Coba ceritain, biar kita semua dengar. Iya, ceritain dong. Kalau cuma rugi 100-200 juta sih, nggak usah diceritain ya, biar telinga kita nggak tercemar. Cuma 100-200 juta aja. Mana bisa dibandingkan dengan pengalaman saya? Ceritain dong, penasaran. Seratane. Yuk, ceritain. Saya kasih tahu kalian ya, kalau soal rugi uang. Tetap juaranya main saham, ya. Aduh, anak umur 3 tahun saja tahu ini. Yang di sini, ada nggak yang belum rugi ratusan miliar di pasar saham? Serius, deh. Adik kecil. Aku lihat kamu masih muda, pengalaman kurang. Jangan karena rugi sedikit di saham.
Langsung main leverage. Dengar ya? Kalau sampai nggak sengaja untung besar, malah bisa tambah nyesel. Aku juga maulah. Kalian tahu nggak? Aku rugi berapa banyak? Berapa? 2 triliun. Apa? 2 triliun. Astaga. 2 triliun. Jangan-jangan. Kamu kan yang akhir-akhir ini kabarnya kehilangan 2 triliun dalam semalam. Tuan Chu Zan, Tuan Chu. Ah, ini. Kalian semua sudah tahu? Aduh, kabar baik diam, kabar buruk kemana-mana. Heh. Mana bisa ini dianggap kabar buruk? Ini kabar yang luar biasa bagus. Benar. Tuan Chu masih muda dan berbakat, seperti bulan purnama di langit. Sedangkan keluarga kami hanya seperti kunang-kunang kecil saja. Hahaha. Tenang-tenang saja, kalian tahu sudah cukup. Jangan sampai bilang orang lain, aku takut. Kami paham. Ha. Jangan pamer kayak orang kaya, haha. Apa sih si Hao Yue? Dia cuma orang beruntung saja. Anak bau kencur kok. Lauk. Kamu bicara begitu nggak benar. Pak Chu bisa rugi 2 triliun itu kemampuan dia. Kalau punya kemampuan, kamu juga rugi 2 triliun. Iya. Pak Chu. Jangan pedulikan dia. Orang tua Kian memang punya sifat begitu. Apa aku bilang salah? Kita ini siapa sih? Kita semua kan utang puluhan tahun. Susah payah baru bisa keluar dari laut duit. Muncul jadi orang miskin senior. Menurutku sih, dia tuh anak muda yang tiba-tiba jadi miskin ini, nggak tahu kapan-kapan dia balik kaya lagi. Kamu nih, kalau memang punya kemampuan, coba bilang apa rencana kamu ke depan? Gimana lagi caranya terus rugi, ya? Aduh, Pak Chu, punya pengalaman jadi miskin nggak? Ceritakan, bagikan ke kita. Hahaha, cerita dong, ya. Sebentar, main saham nggak masuk hitungan, ya, apapun pengalamannya. Nggak termasuk arahan pakar atau semacamnya, semua nggak bisa diandalkan. Saya memang ada rencana yang sudah lama dirancang, loh. Nggak tahu nih, para bro bersedia dengar nggak? Gimana? Tuan Chu, Coba jelasin baik-baik. apa kalian tahu apa itu? Asuransi lemak, asuransi lemak. Asuransi lemak. Ini sih. Belum pernah dengar sebelum. Iya, masa itu. Potong orang buat jual lemaknya? Itu jelas melanggar hukum. Tuan Chu nggak mungkin lakukan hal begitu. Iya kan? Pak Chu, coba dijelaskan lebih lanjut. Asuransi, tahu kan? Iya. Asuransi lemak itu memberi perlindungan pada lemak Anda. Misalnya, kita tentukan dulu nilai klaimnya. Dalam waktu 1 bulan, setiap 1 kilogram turun berat badan, Anda bisa dapat kompensasi sesuai. Ini luar biasa, wah, hebat. Saya mengerti. Hahaha. Lau Sao, apa yang kamu pikirkan? Cepat bilang. Lihat, kalau misalkan pelanggan beli asuransi lemak, premi yang dia bayar ke kita 3.000. Lalu dalam waktu 1 bulan, Setiap turun 1 kilo. dia bakal bayar kita 500. Tunggu dulu. Kalau dia dalam 1 bulan turun lebih dari 6 kilo, itu kita untung, kan? Ini bisnis yang pasti untung. Saya bilang, orang ini nggak bakal rugi. Aduh, Lao Qian. Pantas saja kamu paling kaya di antara kita bertiga, wawasanmu luar biasa. Kamu masih kurang. Kamu sama sekali nggak memahami inti proyek Tuan Chu ini. Kehebatannya, loh. Baik, kamu yang paham. Coba jelaskan dong. Strategi Tuan Chu ini hebatnya adalah mempertimbangkan sifat malas manusia. Coba kamu pikir, proyek asuransi kita ini kan murah banget. Siapa sih yang nggak mau ikut? Tapi sebulan berlalu, yang berhasil kurus ada berapa orang? Coba. Makanya, inilah yang disebut memainkan hati manusia di telapak tangan. Hahaha. Adu. Lagi pula,
Selaras dengan kebijakan negara untuk memperkuat tubuh dan jiwa. Iya, Ini benar-benar bisa dikatakan. Mengikuti kehendak langit, melindungi rakyat, pasti akan Mendapat dukungan besar, dan kita pasti akan untung besar. Ah, Bukan, maksudku bukan begitu. Oh, aku mengerti, ya. Saudara Chu. Tak usah bilang apa-apa lagi. Tadi itu aku, si Tuan Qian, benar-benar buta, tak kenal gunung sejati. aku minta maaf dengan sungguh-sungguh, sampai sujud dan berlutut. Tapi tak perlu, tak perlu. Tak perlu, tak perlu. Saudara, kita sudah saling kenal. Kalau tidak keberatan, mari berteman. adieu. Baik. Tuan Chu, teman ini, saya Lau Shao, pasti berteman. Saya Zhao Qiansan. Dan saya, Qian San Zhao. Saya juga, San Zhao Qian. Hahaha, Zhao Qiansan. Ah, saya Curan. Ayo duduk semua. Baik, duduk. PAK Chu. Asuransi lemak ini, Anda sendiri yang urus. Atau, hahaha. Kalau para kakak bersedia, kita bersama-sama nggak masalah. Hahaha, bagus. Mulai sekarang. Kami 3 keluarga besar akan mengikuti pimpinan Pak Chu. Kamu tunjuk kemana, aku pukul. YK. Jangan-jangan, santai. Lepas, pergi sana. Gawat, Jiang Ning, tidak baik. Apa mungkin teman Pak Chu sedang dalam bahaya? Berani-beraninya menggertak temannya Pak Chu. Itu sama aja melawan 3 keluarga besar di Provinsi Selatan. Benar sekali, bro. Ayo, Entong Jia, ayo, hantam dia. Lepasin. Minggir. Jiang Ning. Di dunia ini, belum ada yang berani menolak aku. Kalau kamu nggak tahu diri. Sekarang juga aku urus kamu. Itu. Wush. 30 detik, aku beresin ini. Lepasin aku lepasin aku. Berhenti. berhenti, Curan. Akhirnya kamu datang. Jangan tak, kenapa begini? Kamu selalu ada di mana-mana. Tuan Wu. Dia yang aku cerita. Curan. Jadi ternyata kamu, anak muda. Jiang Ning. Kamu benar-benar menolak pernikahan dengan keluarga Wu demi orang seperti ini? Curan lebih baik sejuta kali dari kamu. Keluarga Wu tidak sebanding dengan sehelai rambut. Halo, aku, Tuan Muda Wu, pewaris keluarga Wu nomor 2 di Provinsi Selatan. Dan juga murid tingkatan 5 dari Gai Bang. Apa orang yang harus melompat cari uang bisa sebanding denganku? Oke. Berani rebut wanita dengan aku. Nyali kamu cukup besar ya? Sejak kapan Jiang Ning jadi wanita kamu? Apa kamu waktu kecil kebanyakan minum susu palsu? Aduh. Ternyata kamu punya selera. Aku ini sejak lahir sudah minum susu palsu. Dari kecil hidup hemat. Bisa dibilang contoh bagi orang miskin. Berani rebut wanita dengan aku. Pikirkan dulu baik-baik. Orang ini gila ya? Betul, otaknya sakit. Aku sudah menolaknya, tapi dia tetap ngotot. Kalian berani menghinaku, Wu Shao, tidak ingin hidup lagi ya? Bagus. Bertahun-tahun tidak ada yang berani menghinaku. Anak muda. Kalau kamu mau berlutut dan menjilat sepatuku, aku akan membiarkanmu hidup. Lumayan aku bisa kasih ampunan untukmu. Bukan? Apa kamu kecanduan pamer? Dengan gaya itu, masih sok kaya di sini? Berani menghina aku? Mau cari mati. Saudara Chu menghina kamu, itu harusnya jadi kehormatan untukmu. 3 keluarga besar. Paman Zhao, Paman Qian, Paman San. Kenapa kalian datang? Ada APA? Forum Keuangan Provinsi Selatan ini. Nggak pantas datangnya? Oh tidak. Bukan itu maksudnya. Hahaha. Benar juga sih. Selama ada Tuan Muda Wu di sini, mana pantas kita orang tua ikut hadir. Sialan. Kenapa 3 orang tua itu begitu ngotot padaku? Aku kan gak ganggu mereka. Itu, para paman, aku cuma ingin kasih pelajaran ke anak nakal ini. Kalau kalian merasa terganggu, bisa langsung seret dia keluar dan bereskan. Hei Semua. Seret ya. Berani kau. Tuan Chu adalah saudara kami bertiga. Berani kau sentuh dia. Betul sekali. Apa? Kalian bertiga bersaudara. Apa? Kalian bertiga bersaudara.
Tidak mungkin. 3 keluarga besar ini puncak Provinsi Selatan. Kapan jadi saudara mereka? Puncak? Bukannya hanya 3 kakek biasa? Dengan kemampuan curan, keluarga Provinsi Selatan biasa saja. Hei, para tetua, kalian salah paham, anak ini orang kaya berbakat. Bagaimana mungkin dia jadi tamu kehormatan kalian? Kamu pikir kamu siapa? Pak Chu itu punya utang 2 triliun, dia itu beneran miskin. Kamu pantas Bilang dia kaya, APA? utang 2 triliun, bukan. Paman-paman, kalian ditipu olehnya. Ditipu. Soal ini, Wang kecil sudah bilang ke saya lama, semua hanya kebohongan dia sendiri. Ah, bikin rumor ya. Soal ini, saya yang tahu jelas. Curan itu teman sekelas saya. Belakangan ini main saham, untung banyak uang, tapi karena dekat sama Nona Jiang. Malah pura-pura miskin di mana-mana, bahkan bawa jurnalis buat heboh. Dia itu penipu besar. Udah untung lompat dari gedung? Otakmu error. You can chew Ran. Kamu nipu kami sudah cukup, tapi kamu sampai datang ke Forum Keuangan Provinsi Selatan buat nipu 3 keluarga besar. Kamu seperti pasang lampu di toilet, nyari mati. Kalian juga dengarkan, orang yang lucu ini, Mendekati kalian. memang sengaja mau nipu kalian. Kalau ini sampai tersebar, malu banget dong. Untung kalian ketemu sama saya. Hahaha oh. Jadi gitu, hahaha, kita harus terima kasih sama kamu nih. Jangan sungkan, jangan sungkan. Nanti bisnis keluarga Wu masih butuh bantuan para paman. Dukung terus ya, hahaha. Dukung terus ya, hahaha. Dasar bodoh. Bukan, Paman Zhao. Kenapa kamu mukul saya? Penipu. Bisa tunjukkan kita jalan. Menuju keberhasilan keluar dari kemiskinan? Jalan keluar dari Benar sekali. Pak Chu tadi dengan santai memberikan ilmu kepada kita. Proyek luar biasa yang sangat langka. Jika dijalankan dengan baik, kehilangan miliaran itu sangat mudah. Benar-benar begitu. Miliaran. Pak-pak semuanya, kalian tertipu oleh kata-katanya yang manis Anda sedang meragukan. Pantangan 3 Kilo aga besar kami? Tidak berani. Pak Chu, bakat Anda begitu besar. Kalian malah meragukan pandangannya. Menyebut kalian bodoh itu sudah menganggap kalian terlalu tinggi. Pak Chu. Bagaimana cara menenggani orang bodoh? Silakan Anda memberi keputusan. Bagaimana cara menenggani orang bodoh ini? Silakan memberi keputusan. Tuan Chu, hanya satu kata dari Anda. Aku Yanyi, 2 orang ini. Tidak akan melihat matahari besok. Tuan Wu, bagaimana nih? Tidak APA. Itu, 3 pamannya. Keluarga Wu sudah menjalin hubungan baik dengan kalian selama bertahun. Kalian tidak boleh begini ya, hahaha. Kenapa, sekarang takut ya? Tadi kamu sombong banget nindas Tuan Chu. Keluarga Wu kalian cuma segelintir aja. Hei, bikin kalian keluar dari kemiskinan itu semudah menggerakkan jari buat kami. Nanti, seluruh keluarga Wu bakal dikeluarkan dari Provinsi Selatan. Udahlah. Semuanya nggak gampang. Tapi, mereka berdua harus minta maaf ke Jiang Ning. Harus minta maaf ke aku. HMPH, denger nggak? Tuan Chu orang baik, kasih ampun buat kalian. Cepat minta maaf kepada Nona Jiang dan Tuan Chu, berlutut. Tidak. Walaupun kalian tidak menghormati keluarga Wu, aku setidaknya murid generasi 5 dari sekte pengemis. Memintaku minta maaf sambil berlutut? Tidak mungkin. Wah, sekte pengemis memang luar biasa. Tapi, kamu hanya murid generasi 5 biasa. Wibawamu tidak berlaku untuk kami. Kenapa bicara panjang lebar dengan mereka? Kalau tidak mau berlutut, Buat mereka sampai mereka menyerah, panggil orang. Jangan. Akan berlutut. Berlutut. Cepat berlutut. Kita harus bijak menghadapi situasi ini. Tidak berlutut, pria sejati tidak menyerah. Berlututlah. Nona Jiang. Panggil aku Nyonya Besar. Kamu. Aduh, nenek besar.
Kami salah, takkan ulangi lagi. Panggil, panggil, panggil. Nenek besar, kami salah. Baiklah, karena kalian begitu tulus minta maaf padaku, jadi nenek besar akan besar hati dan sementara memaafkan kalian. HMPH. Senang, kan? Iya. Churan, terima kasih. Hai, ini semua berkat bantuan 3 kakek itu. Ini hadiah untukmu. Hahaha. Kami semua melihatnya, kok. Takut apa? Kamu kan pacar aku. Cuman kenapa enggak? Hahaha, Bro Chu, Nona Jiang ini cerdas dan manis banget. Kamu dapat istri hebat. Hahaha. Oke. Lelang forum akan segera dimulai, kita masuk. Lelang? Saudara Chu tahu, ayo jalan sambil ngobrol. Ayo jalan. Hahaha, silakan. HMPH. Tenang saja, Tuan Wu, tadi itu hanya taktik sementara. Aduh, Semua ini, Gara-gara kamu bilang dia penipu? Bukan, aku nggak tahu mereka tertipu begitu dalam. aduh, Tenang saja, nanti dilelang, si Curan pasti tidak berani ikut. Saat itu, kita akan Membalas dendam. Semoga begitu. Jiangning Chu Ran. Penghinaan yang kalian beri padaku akan kubalas 10 kali lipat. Duduk, hahaha. Kamu bilang lelang ini, mereka beri uang ke kita, Kalau bukan begitu, ya apa? beneran atau enggak sih? Tentu aja beneran. Hehehe. PAK Chu. Nanti di acara lelang, barang yang dilelang, silakan bid aja. Soal bayar, biar saya aja. Gak usah repot-repot. Adu. Biar duit ini jatuh ke saya aja. Lelang tidak menarik uang, malah memberikan uang. Apa semua orang di sini miliarder tersembunyi? Sebenarnya tempat Orang kaya mencoba kehidupan orang miskin, pengalaman menyamar. Aku masih terlalu muda. Tidak mengerti kebiasaan kaya. Ternyata aku terlalu gegabah, dengan latar belakang Pak Chu. Sedikit uang seperti ini. Haha, receh. Hahaha. Selamat datang di acara lelang amal Forum Keuangan Nansheng, sekarang dimulai. Seluruh hasil dari lelang ini akan digunakan untuk upaya pengentasan kemiskinan yang menargetkan penduduk pesisir yang kaya. Chu Ran. Anda tidak dikenal sebagai Negara itu memiliki utang sebesar 2 Jangon Terlalu Takut Untuk Menggambel Lankananti. Apa yang tidak berani dia lakukan? Kamu ingin Yaitu. Oke, kita lihat saja nanti. cepat atau lambat, Anda akan mengetahui sifat aslinya. Selanjutnya, mari kita ungkapkan item pertama. Apa? Mangkok anjing. Bukannya lelang ini. Serious ya. Bagaimana cara lelang, mangkok anjing rusak? barang bagus. Aduh. Orang kaya ini kurang pengalaman. Ini mangkok pengemis, simbol kemiskinan. Bahkan aku, murid tingkat 5 geng pengemis, biasanya nggak bisa pakai mangkok pengemis sebagus ini. Lihatlah tekstur usang ini, lihatlah sisa karat yang tertinggal dari ratusan tahun debu. Iya, ini bukan mangkuk pengemis biasa. Digunakan oleh tetua sekte pengemis ratusan tahun lalu. Nilainya sangat tinggi. Ah. Cuma barang reot kayak gini. Di desa asal saya, barang begini banyak banget. Hanya karena dipakai orang terkenal aja, ya? Ah, hahaha. Mangkuk pengemis ini sangat berharga. Tapi Tuan Chu, pasti nggak tertarik sama barang ini. Hahaha. Semua. Mankuc Panjmiyang Diwariskan la Maratuzante à un ini dibuka dangan arga awal limajuta. Setiap penamba antidak boleh curandari satujuta. Saya tawar 8 juta.
Bukannya tadi mau tawar? Kenapa sekarang ragu-ragu atau takut ya? Kamu. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau sudah bilang lelang, penting uangnya. Kamu gak bohongin aku? Sudahlah, aku taruh taruhan ini. Saya keluar. 10 juta. Apa? Tuan ini, Anda bilang Anda akan keluar 10 juta? Jangan bercanda. Maksudnya menerima 10. Oh iya, benar-benar. Baik, ada yang mau memberikan lebih? Bekla, Mankuk Panjmi Inijatu ke Tangantuanini. Tuan, Anda mau tunai atau ditransfer ke kartu Anda? Serius. Benar-benar kasih uangnya. Pak, jangan bercanda seperti itu. Kenapa? Apa kamu mau menyesal? Menurut aturan lelang, menyesal harus bayar 2 kali lipat. Dipatahkan kakinya dan dibuang. Kemampuan Tuan Chu. Dia pasti mampu bayar jumlah segini. Kamu mau pukul sendiri? Atau perlu saya bantu? Kamu. Tunggu saja. Cepat atau lambat akan lihat wajah aslinya. Aku tetap pilih uang tunai saja. Baik, Pak. Pagi tadi uang disimpan di kartu bank. Langsung habis buat nutup utang, lebih aman uang tunai. Aduh. Selera si saudara Chu ini memang unik sekali ya. Nggak peduli sama barang lelang. Tapi uang malah jadi hal yang berharga. Kasih uang? Mungkin cuma orang seperti ini. Yang bisa sampai punya utang 2 triliun. Lanjut ke barang berikutnya. 1 buah wadah untuk ludah. Aku mau. Barang ini, aku mau. Yang ini juga. Aku mau barang ini. Aku mau semuanya. Saudara Chu memang sangat miskin ya. Semua barang dalam acara pelelangan ini. Semuanya diborong dia. Selanjutnya adalah item terakhir dari seluruh acara lelang ini. Sebuah properti rumah. Ternyata ada rumah juga yang dilelang. Akhirnya, ada sesuatu yang layak. Wah. Memang mesti harta pamungkas baru bisa menarik perhatian saudara Chu. Properti ini adalah bangunan tak selesai di lokasi yang sangat strategis. Di kiri ada tempat sampah, di kanan kuburan massal. Belakang pembangkit listrik tenaga nuklir, depan pabrik kimia. Bisa dibilang ini properti impian semua orang. Harga lelang mulai dari 1 miliar. Apa-apaan nih, rumah kayak gini bisa ditinggali? Rumah sebagus ini aja kamu nggak suka? Kamu benar-benar makin lebay deh. Otak kamu nggak rusak kan? Rumah ini bagus, loh. Serius, rumah ini nggak bagus? Rumah ini gabung 5 lokasi utama jadi satu, bahkan udaranya penuh aroma kemiskinan total. Aku kasih tahu ya, hanya orang yang benar-benar miskin yang bisa tinggal di situ. Rumah sebagus ini, aku hargai 10 miliar. Hanya rumah seperti ini yang cocok dengan statusku. Aku, 100 miliar. 100 miliar. Saudara Chu, pikir matang-matang. Aku nggak bercanda, ini barang lelang terakhir. Kalau buru-buru dapat duit. Masih takut mereka nggak mampu bayar. Kalau nggak, aku minta 2 triliun. 2 triliun. Aduh. Saudara Chu memang luar biasa. Penuh wibawa. Bisa bayar nggak? Tentu. Jika Anda mau menerima 100 miliar, kami senang. Anda masih mau uang tunai? Ya, betul. Saya Ini. Dalam pelelangan ini, cadangan uang tunai kami nggak cukup. Mohon tunggu sebentar, kami akan segera mengatur. Tunggu dulu. Pembawa acara, apa Anda nggak penasaran kenapa dia selalu minta uang tunai dan nggak mau lewat transfer? Ini karena sudah jelas. Setiap orang punya batas maksimum di bank. Dia selalu minta uang tunai, itu berarti batas rekening di bank sudah penuh. Apa? Batas rekening penuh? Kalau begitu, bukankah dia orang kaya? Benar, dia adalah orang kaya sejati. Bukan dia saja yang kaya, nenek moyangnya 18 generasi juga kaya. Kalau puji saya, jangan pakai nada buruk ya. Saya benar-benar miskin. Oh, kalau begitu suruh mereka transfer ke rekening bank kamu, coba saja. Miskin, kaya.
Batas rekening bank itu nggak bisa dibohongi. Takut apaan sih? Transfer, suruh dia transfer. Gitu dong, Bro Chu. Kalau mereka gak tahu diri, saatnya kita tunjukin kemampuan kita yang sebenarnya. Tapi aku punya banyak utang. Kalau transferin uang sebanyak ini, aku bakal kehabisan uang lagi dong. Mimpi aja terus kau. Bukankah ini bagus? Uang tunai sebanyak itu, kita tidak bisa bawa semuanya. Pak, tolong kirim nomor rekening Anda, kalau tidak, kami terpaksa mengambil tindakan paksa. Ya ampun, kalau nanti mereka tahu dan transfer uangnya gak bisa masuk, ya siap-siap saja deh. Sanksi resmi saja. Jiang Ning, Lihat Dedya Mana Kelahatan Miskin. Menurutku, ikut aku itu pilihan terbaikmu. Jangan mimpi. Pak, pelelangan palsu dan menerima uang yang tidak bisa ditanggung itu hukumannya bisa 10 tahun penjara, bahkan maksimal hukuman mati. Sebaiknya Anda segera kirim nomor rekening untuk kami transfer. Kalau tidak, Kami hanya bisa melapor. Serius banget ya? Baiklah. Anggap saja. Aku sedang bayar hutang. Catat ini, 1133-0328. Baik Pak, saya transfer. Ya ampun. Susah sekali dapat kesempatan jadi kaya. Gara-gara kalian, tak beri sedikit pun. Tadi itu biarkan kalian dipukul sampai mati. Maratak Berguna. 3 paman. Nanti kalau uangnya tidak bisa ditransfer, kalian akan tahu apakah aku bohong atau tidak. Transfer berhasil. Aduh. Apa? Kamu transfer berapa ke dia? Aku transfer semua dana untuk lelang tuan kali ini, totalnya 12,3 miliar. Tidak mungkin. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana punya limit sebesar? Mungkin, bukan karena limit besar, tapi utang curan terlalu banyak. Jadi uang ini masuk pun belum cukup untuk nol, tidak perlu limit sama sekali. Sekarang kalian puas? Apa lagi yang mau kalian katakan? Kalian terus-terusan menindas saudara Chu. Kalian benar-benar anggap perkataan 3 keluarga besar itu hanya angin lalu? Kamu bilang dia kaya? Jelaskan, uang itu masuk ke rekeningnya bagaimana? Tunggu sebentar, Tuan Wu. Saya bisa jelaskan. Coba jelaskan. Mungkin sistem bank sedang gangguan. Gangguan. Tidak mungkin. Apa kalian sedang meragukan sistem keuangan Siaraya? HMPH, 2 orang bodoh. Melihat kalian saja bikin mata sakit. Cepat pergi dari sini. Tidak. Paman Zhao. Semua hanya salah paham saja. Salah paham. Saudara Chu bersikap lunak padamu. Sekarang, kami tidak akan memperlakukanmu dengan sopan. Sampaikan ini, mulai sekarang siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Wu berarti menjadi musuh 3 keluarga besar di provinsi selatan kami. Ya, benar sekali. Wu Shao. Semua selesai. Apakah mungkin keluarga usaya? Ikan lepas dari status darah miskin. Dan menjadi orang kaya hina? Tidak apa-apa. Tuan Muda Wu, tidak apa-apa. Kamu. Semua ini salahmu. Keluarga Wu hancur di tanganmu. Tuan Muda Wu, jangan pukul, cukup. Tunggu aku jadi orang kaya. Kamu juga nggak bakal senang. Beranti. Aduh, akibat dari perbuatan sendiri. Akhirnya semuanya sia-sia. Karena pelelangan sudah selesai, aku pergi dulu. Ya. Hari ini kakao oleh 2 anak. Memang mengganggu suasana. Saudara Chu, jalan dulu. Proyek yang disebut, kami akan Segera menyiapkannya. kamu yang ambil bagian terbesar. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih atas Hahaha. Curan. Barang lelanganmu belum diambil. cuma barang rongsokan ini. Kalau kamu suka, aku kasih saja. Aduh, hahaha. Memang tidak di... Pak Chu, benda bernilai ratusan miliar ini. Kamu langsung kasih saja. Nona Jiang. Kamu benar-benar beruntung ya. Hahaha. Anggap ini mas kawin darimu untukku.
Ah, Aduh, Curan, si brengsek itu. Apakah dia biarkan dirinya jadi miskin? Tuan Wang. Akhirnya ketemu kamu. Kok kamu di sini? Tuan Wang, Curan. Pagi tadi, Curan menyimpan uang, kata manajer pelanggan istimewa dengan utang miliaran. Karena itu, aku sampai dipecat. Kenapa nggak bilang dari awal? Kamu tahu nggak? Aku dibuat malu banget sama Curan, hampir aja nyawaku melayang. Lalu, sekarang harus gimana? Sepertinya, Curan dulu main saham. Sebenarnya rugi besar. Sekarang dia punya kekuatan. Apa dia? mana aku tahu. Tunggu dulu. Tadi kamu bilang, Curan adalah pengguna terhormat bank kalian yang rugi miliaran. Curan adalah pengguna terhormat bank yang rugi miliaran. Iya benar banget. Hahaha. Kamu tahu nggak? Barusan Curan di pelelangan forum menghabiskan lebih dari 10 miliar. Memberong semua koleksi. Itu berarti, Benar. Curan kemungkinan sudah tidak berutang lagi. Jarek Anthrak Hita Denganya. Mungkin tidak sejauh itu. lalu, tapi dia gak mungkin jadi orang kaya semalam. Curan bisa rugi di saham. Maka Wang Feng pasti bisa. Beberapa hari lalu aku dengar dua kabar dalam. Kali ini, aku pasti akan rugi besar. Tuan Wang tetap luar biasa. Curan itu apaan sih? Bikin dia miskin gak ada gunanya. Aduh. Curan. Kalau aku rugi besar gara-gara saham, aku mau kamu mati. Curan, bawa aku ke sini ngapain? Kamu masih mau main saham? tentu saja. Aku berhutang 2 triliun, sekarang satu-satunya cara buat bebas dari utang. Cuma dengan main saham. Aduh, berhenti Curan, utang kamu 2 triliun, masih belum cukup? Kamu ikut aku pulang. Kita hidup sederhana bersama. Aku ingin menikahimu dengan bersih dan terhormat. Aku tidak ingin kamu nanti hidup dalam utang. Utang tidak apa-apa. Jiangning, jangan lanjutkan. Kamu cantik, tapi aku tak mau mengecewakanmu. Terakhir kalinya, percayalah padaku terakhir kali. Baiklah. Ayo. Kita sembah patung dewa kemiskinan, biar kamu rugi habis-habisan. Tidak, apa maksudmu? Tunggu, tidak benar. Ini. Bagaimana bisa ada patung dewa kemiskinan di bursa saham? Di sini, kalau bukan patung dewa kemiskinan, apalagi yang dipasang? Tentu saja patung dewa kekayaan. Curan. Kamu demam ya? Kita balik dulu. Lanjut lagi. Tebakan aku ternyata benar. Biasanya ngelakuin drama miskin sampai kebablasan. Sekarang mau main saham biar rugi balik modal ya? Bukan, gimana semua tempat ada kamu? Takut ketemu aku? Kamu takut aku tahu kalau kamu bukan orang miskin lagi, ya? Curan, karena kamu, aku dipecat oleh bank. Kalau Tuan Wang rugi, kamu bakal habis. Kalian belum menyerah, ya? Sebelumnya aku terlalu lunak pada kalian. Jiangning, gak usah peduli mereka. Ayo kita pergi. Halo, mau isi ulang akun? Oh. Jiangning, kamu masih ada uang gak sih? Bisa nggak? Pinjemin aku uang sedikit. Pinjam uang? Mau kasih aku uang? Bilang, mau kasih berapa? Bankku masih ada limit. Aduh, bukan itu. Curan. Kenapa sekarang bahkan saham pun nggak bisa main, ya? Aku taruh semua tabunganku. Dan semuanya masuk atas nama Wang Shao. Baik, sudah diproses untuk kalian berdua. Lihat ini. Bisa beli berapa banyak? Tuan Curan, quand? Iya, saya. Pelangan VIP Camille. Dana di akun Anda bebas digunakan. Kalau untung, otomatis terpotong. Kelihatannya rugi besar sekali, sampai jadi pelanggan VIP di bursa. Saya benar-benar sial. Saham mana yang mau dibeli? Biar saya bantu transaksi. Aku beli.
Aku beli. Churan. Bukannya kamu raja miskin? Kamu punya utang triliunan, beli saham lambat banget. Omong kosong. Kamu buru-buru. Kamu pilih dulu lah. Aku takut kalau aku pilih, kamu nanti ngikutin aku. Churan, kamu pernah rugi sebelumnya. Aku percaya, pilih dengan percaya diri. Hey Churan. Bukankah kamu selalu pilih? Blue Star Tech? Kalau berani, pilih saja. Baiklah, Blue Star Tech lagi. Terakhir kali aku rugi banyak dari saham itu, tapi lihat pergerakannya, pasti bisa bangkit lagi. Churan, gila, tahu bakal bangkit, tapi beli? Tentu saja. Kalau aku tahu bakal turun, siapa yang akan beli? Kamu demam, ya? Tenang, aku punya pertimbangan sendiri. Kamu lebih paham soal ini. Hahaha. Dia paham. Paham apa? Omong kosong. Churan, keberuntungan mungkin akan datang sekali, tapi pasti tidak untuk kedua kalinya. Churan, yakin ingin beli Blue Star Technology? Berapa banyak ingin dibeli? Semua. Semua? Ini 2, Dia mau beli ya beli, kenapa buang-buang waktu ngomong? Jangan ganggu urusan. Beli. Baik, sudah saya proses. Hahaha. Bodoh besar. Kina tipu. Maksud kamu apa? Saya sudah dapat informasi rahasia. Blue Star Technology ini pasti akan naik tajam. Nanti saatnya Kamu pasti jadi kaya raya. kamu tamat sudah. Sedikit trik kecil saja langsung kena. Cerai sama kamu itu memang langkah yang benar. Hanya begini saja. Bagus, semoga informasi dalamannya memang benar adanya. Churan, kamu gila? Kalau dia benar, utangmu bisa hilang semua. Aku memang datang untuk itu. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Jiangning, percayalah padaku, semua yang kulakukan ini demi masa depan kita. Baiklah, terserah kamu saja. Hahaha. Nanti kamu pasti jadi orang kaya raya, sementara aku jadi dewa miskin. Balikan aku saham Hao Chong Industries beli semuanya. Baik, saya kerjakan. Berdasarkan info dalamanku, Haukyong Industries ini nanti pasti anjlok banget. Aku pasti rugi besar. Kita bisa bebas dari kemiskinan. Nanti, kalau uang habis, kita pergi ke daerah kumuh di Afrika. Kita merasakan hidup seperti orang miskin, tidak masalah. Tapi sebelum itu, Aku bersenang-senang menghancurkan Churan. Tentu saja. Naik. hahaha, naik. Ternyata benar-benar naik. Anak muda, aku mau lihat kamu gimana. Gimana? Naik, kan? Naik itu bagus, kan? Sekarang kenaikan ini masih terlalu kecil. Tunggu sebentar, akan ada perubahan besar segera. Bisa bangkit atau tidak, tergantung kali ini saja. Kamu ini santai banget sih. Tidak heran kamu bisa rugi begitu banyak uang. Pongsha. Saham kita turun. Berita ini benar. Apa itu provinsi? Apa itu Apa itu geng pengemis? Aku segera menjadi dewa miskin masa kini. Miskin ada bagusnya apa? Aku tetap mau jadi kaya. Mau kaya. Kamu gila ya? Tapi. Hari ini, keinginanmu segera terkabul. Churan. Kamu sujud, minta maaf pada kami. Dan juga tampar diri sendiri 100 kali. Kita menunjukkan belas kasihan yang besar. Ketika Anda menjadi sangat kaya, dengan berat hati, saya akan Itu tidak terlalu meninggal di tempat. Seharusnya akulah yang mengatakan itu. Tunggu sampai saya menghasilkan uang. Aku akan menguburmu dalam tumpukan uang. Churan. Kamu aneh sekarang. Loh, apa ini strategi main saham? Betul sekali. Kamu percaya sama aku? Aku akan membuatmu hidup. Lebih baik, percaya ya. Hei Wang Shao. Lihat deh, saham kita naik. Saham Churan turun. Ani. Ini tidak mungkin. Lihat. Saham kita memang terus naik. Kamu bilang pasti turun? Ada info dalam? Jangan panik. Ini pasti hanya penyesuaian teknis. Info kita pasti benar. Churan kamu hebat. Benar-benar jatuh. Apakah ini bagian dari rencanamu? Jangan panik. Pasti cuma penyesuaian teknis. Coba lihat lagi. Tolong lihatkan untukku.
Apa benar sudah naik batas maksimum? Betul sekali. Habis sudah. Semua selesai. Semua harta dan hidupku ada di dalamnya. Aku tidak akan miskin seumur hidup. Habis sudah. Semuanya selesai. Semua harta dan hidupku ada di dalamnya. Aku tidak akan miskin seumur hidup. Bisa tolong lihatkan aku? Apakah sudah turun sampai batas? Benar sekali Curan, kamu memang hebat. Hebat, ya? Ternyata, bahkan kamu pun gak tahan tekanan rugi uang. Main saham bikin hidup hancur ya. Permisi. Itu. Sekarang ini, aku rugi berapa ya? C'est la map actu. Saham pilihan Anda turun 5 kali lipat. Utang Anda sudah mencapai 8 triliun. Apa? Kamu punya utang 8 triliun? Mau mengejek aku, silakan. Sekarang, Aku tidak punya apa-apa lagi. Ayah. Ayah, Aku mohon ya. Tolong selamatkan aku tidak mau mati. Turn. Aku tahu aku salah. Kita rujuk lagi, ya? Aku dapat banyak uang. Ngapain? Gimana aku bisa hidup? Churan, kita sahabat terbaik. Begini aja deh, Anggap kamu nolongin aku. biar aku kasih uang. Kalian ngapain, sih? Mau ngejek? Ya ngejek aja. Kamu bikin aku muak, tapi nggak perlu pakai cara yang menjijikan kayak gini, kan? Selesai. Semuanya selesai. Aku benar-benar menyesal. Gara-gara kamu, semua salahmu. Salahmu memprovokasiku cerai dengan kalau tidak, aku akan jadi istri dewa berutang 8. Aku masih menyalahkanmu. Kalau bukan karena kamu sekarang saudara miskin dengan utang 8 triliun. Ani. Apa yang terjadi ini? Aku rugi sebanyak itu. Tapi belum hancur, ya. Mereka untung segitu. Kenapa malah jadi gila, ya? Curan. Aku mulai mengerti kenapa akhir-akhir ini perilaku dan ucapanmu aneh. Kamu mau putus, kan? Ah, aku mengerti. Lagian, rugi begitu banyak uang. Sama sekali nggak pantas buat kamu. Iya, memang begitu. Kamu nggak merasa kaya itu lebih baik, kan? Pandanganmu tentang kekayaan berlawanan dengan pandanganku. Kalau tidak, gimana? Bukannya lebih banyak uang lebih bagus? Tentu saja tidak. Semakin banyak uang, semakin menderita. Semakin sedikit uang, bahkan tinggi statusmu. Curan, kamu lompat dari gedung sampai kepalamu kena. Aku antarkan kamu ke rumah sakit untuk periksa. Kok bisa begitu? Jadi maksudmu, aku punya utang 8 triliun berarti aku berada di puncak dunia. Sementara mereka mendadak kaya. Tapi jatuh ke dasar masyarakat. Benar. Masyarakat mereka itu terlalu tinggi untuk mereka. Punya kekayaan di luar batas mereka. Satu-satunya akhir adalah hidup di penjara. Ah, Curan, Kau tak akan membiarkan kamu akan dimakamkan. Itu benar. Kamu akan mati Jiang Ning berhati-hati. itu mereka. Meski menghasilkan uang, dia tetap tangkap mereka. Kirim ke biro keamanan. Tidak. Aku tidak mau masuk pencu. Turan. Aku salah. Begini saja, Aku jadi kecil, oke? Jangan, Turan. Aku berhutang 2 triliun. Ternyata ini malah jadi berkah. kamu nggak khawatir lagi aku nggak bisa kasih hidup enak, kan? Yuk, kita siapin pernikahan. Hah? Kok buru-buru banget sih? Kenapa? Kalau kamu miskin, mau ninggalin aku? Baiklah. Kita menikah. Jiang Ning mana? Apa mungkin? Aku datang ke dunia ini yang nilai kekayaannya terbalik. Hanya mimpi saja. Sayang, bangun yuk, sudah siang banget. Kamu masih di sini. Syukurlah. Ada apa dengan kamu? Apa masih trauma setelah lompat dari gedung sebelumnya? Ganti baju, ada orang mencarimu. Oke. Saudara Chu. Ah, Saudara Chu. Ketua Chu. Hahaha. Beggar Klanya. Bulan ini di bawah kepemimpinan Anda, klannya sudah mencapai tingkat kerugian baru. Hahaha. Saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Hahaha. Saudara Chu, kabar baik, Saudara Chu. Wah, Ketua Hong, Anda di izini. Hahaha. Apa kabar baiknya, sampai bisa membuat Tuan Zhao terlihat begitu cemas? Ayo ceritakan.
Ceritakan. Ketua Hong, Anda bercanda. Bukankah ini berkat ajaran saudara Chu sebelumnya? Asuransi lemak. Setelah beberapa bulan ini berkembang pesat. Itu sukses besar. Sekarang bahkan memunculkan demam olahraga nasional. Kali ini, diperkirakan setidaknya rugi triliunan rupiah. Wah, Tidak disangka. Gerakan kalian cukup cepat. itu semua berkat dukungan dari saudara Chu. Hahaha, Anda benar-benar dewa miskin dari surga yang turun ke bumi. Akun Anda diperkirakan rugi lebih dari 10 triliun, ya kan? Selamat tuan rumah telah mencapai hutang 10 triliun. Anda dapat memilih mengubahnya menjadi uang tunai. Kembali ke dunia asli. Prestasi hutang 10 triliun tercapai. Pilih untuk mengubahnya jadi uang tunai dan kembali ke dunia asli, atau tetap tinggal di sini. Saya pilih.